menguasai politik. Karena memang kita politik dikadalin terus. Ya sudah, selama agama kita kuat, di akhirat kita menjadi pemenang dan menjadi raja-raja di dalam surga. Tapi kalau agama ini benar yang lemah, di dunia kita sengsara, menjadi pecundang, menjadi korban dan mangsa. Di akhirat kita adalah ahlun nar. Alangkah menderitanya kita dunia akhirat. Kita sudah dengar tadi, 2/3 umat Nabi di fase keempat batal menjadi ahli surga. Mereka adalah ahli neraka di akhir zaman. Dan 2/3 itu kalau 1,8 miliar berarti 1,2 miliar kita akan menjadi ahli neraka. Cemaslah kita. Wallakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Setelah kita secara gamblang menyebutkan kondisi keadaan keagamaan umat di akhir zaman, ya, kefasikan, maksiat, kesesatan, kesyirikan, dan ini yang paling kita khawatirkan berikutnya, kemunafikan. Banyak umat Nabi Muhammad yang menjadi munafik di akhir zaman. Kiblat hatinya, kiblat otaknya cuma fulus, ya, agama menjadi pajangan saja. Tidak ada agama, hanya menjadi simbol, menjadi status agama orang dalam KTP saja. Kemunafikan. Sementara kita sudah tahu dari dalam Al-Quran, Allah berfirman, orang-orang munafik itu adalah kapupu api neraka. Mereka di dasar neraka yang terdalam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ada mendengarkan ayat-ayatnya Pak ya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya seluruh orang-orang munafik tempatnya di dasar-dasar neraka yang terdalam. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemunafikan di akhir zaman ini benar-benar banyak mewabah, menyerang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Gampang kalau ingin menandakannya seperti apa, Buya? Gampang sekali. Nabi mengatakan, kalau ingin tahu orang munafik, saya menandakan mereka pada waktu sholat isya dan sholat subuh, kata Nabi. Jika ada orang-orang yang aku meragukan imannya, aku memperhatikan mereka cukup di sholat isya dan sholat subuh, apakah mereka berjamaah atau tidak ke masjid. Karena athqalu sholatin 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Solat yang paling berat dikerjakan secara berjamaah dari orang-orang munafik hanyalah solat isya dan solat fajar, solat subuh. Yang datang ke masjid isya, yang datang ke masjid subuh, fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah kalian, dia adalah umatku yang beriman. Tapi kalau di rumahnya solat isyanya, di rumahnya solat subuhnya, apa boleh matorilah kata tabi? Bisa jadi matorilah tabi mana? Barunya solat subuh di rumah lo leh. Sudahlah. Ini tandanya dalam ibadah mereka berat sekali melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Kalau isya dan subuh saja dia berjamaah di masjid, pasti zuhur asar maghribnya dia akan lebih ringan lagi ke masjid. Karena yang sholat yang berat saja dia sudah sanggup ke masjid. Nah, Nabi berkata, "Idza ra'aita rajulan aktsara khutahu lil masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau menyaksikan ada orang yang rajin ke masjid, sholat 5 waktu, rajin ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah kalian semua bahwa orang itu memang orang yang beriman. Itu gambaran yang mudah untuk ditanda. Lihat saja sholatnya. Apakah dia hobi sholatnya di masjid? Orang beriman. Tapi kalau hobi sholatnya di toko, di kantor, ya oke lah, di toko, di kantor, tapi lah ya ada masjidnya, ada musolanya, lah berjamaahnya sini mending. Cuma isya dan subuh, biasanya kan subuh orang belum pergi kerja kan, isya kan orang dah pulang kerja kan. Lihat itu, kan berjamaah nggak dia ke masjid? Kalau dia berjamaah ke masjid, mukmin. Kalau nggak berjamaah di masjid, imannya sedang ada masalah. Titik. Yang menyampaikan ini bukan Zulkifli Muhammad Ali, tetapi yang menyampaikan guru besar kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemunafikan ini sangat mudah terlihat di dunia pendidikan, sangat mudah terlihat di dunia bisnis ekonomi, sangat mudah dilihat di dunia politik, sangat mudah dilihat di dunia muamalah. Kemunafikan ini sangat mudah. Tapi bagi kita supaya memastikannya, lihat saja dalam ibadahnya, sholat 5 waktunya, ke masjid kah? Khususnya isya dan subuh.
Kalau bapak ibu khawatir nggak mau jadi orang munafik, ada solusinya. Apa kata Rasulullah? Solusi kalian adalah sholatlah 5 waktu berjamaah di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selama 40 hari 40 malam, di mana kalian selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi mulai rakaat pertama imam mengawali Allahu Akbar, mulai saja kita langsung bisa mengikuti Allahu Akbar. Bisa kita ikuti 40 hari 40 malam. Aku menjamin, kata Rasulullah, aku menjamin umatku itu akan selamat dari 2 hal selama-lamanya. 1, dia akan selamat dari sifat munafik sampai dia meninggal dunia. 2, dia akan selamat dari api neraka selama-lamanya. Tidak akan pernah menginjakkan kakinya dalam neraka selama-lamanya. Jadi ternyata mengawali agar kita dilindungi oleh Allah dari sifat munafik adalah sholat lagi, yaitu sholatlah 5 waktu berjamaah di masjid, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Sedang jalan awak, azan orang baranti, supaya kita bisa mendapatkan sholat berjamaah, dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Sedang rapi awak, azan orang baranti, supaya kita bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Dan seterusnya. Sedang menggalih awak, mulai mengaji-ngaji terdengar siap-siap belah kadai. Kalau nak ada orang rumah kamu menunggu, pembantu, pegawai segala macamnya, tutup dulu, tutup solat, pulang solat buka balik. Rezeki tak kalah ridho, bakal lebih banyak insya-Allah. Apa saja kegiatan kita, ibu-ibu begitu juga. Buya, kami kamu saji juga kah? Serancaknya. Kalau kami kerjakan tepat waktu di rumah agaknya, boleh. Karena kata Rasulullah, solat wanita kalau mau ke masjid jangan dilarang mereka, biarkan mereka ke masjid. Tapi kalau mereka solat di rumah, salatuhunna fi buyutihinna khairul lahunna. Kalau mereka mau solat di rumah-rumah mereka asal tepat waktu, itu lebih baik bagi mereka. Yang penting tepat waktu. Kan syaratnya harus berjamaah, Buya. Carilah berjamaah. Bawa kemanakan? Bawa anak yang ada di rumah yang kondusi, berjamaah pula di rumah tepat waktu. Hidupkan suasana itu. Kerjakan 40 hari. InsyaAllah semua sifat-sifat munafik dijamin, kata Rasulullah, sampai dia mati dia tidak akan pernah terserang sifat munafik. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, kalau seandainya setelah hari ke-20 pas masuk 21 kita tertinggal sholat berjamaah zuhur umpamanya, ya, tertinggal kita, bagaimana Buya? Kalau kita tertinggal, pahala kita sholat berjamaah tetap abadi di sisi Allah insyaAllah, selama kita ikhlas ya. Akan tetapi hitungan sholat berjamaah kita dimulai lagi dari awal. Dimulai lagi dari awal. Jadi besok hitung lagi 1 hari pertama dari subuh terus. Oh lah 39, hampir hari ke-40 lah. Solat maghrib tidak tak ajar berjamaah dah. Ulang balik besoknya hari pertama. Letalok tu Pak. Letalok. Supaya Pak terjamin, Ibu terjamin tak akan pernah dicicipi di neraka walaupun sedikit. Itu rasanya harago yang mahal-mahal hanya dengan pengerjaan solat berjamaah. Tidak baik doh kalau tekad awak kuat supaya awak selamat daripada sifat kemunafikan. Bu, le sanggup Bu? Buya, kalau kami haid ba'aka, kami kan padusi ada haid kok, padusi kan ada nifas ba'aka. Kalau ibu ada dispensasi, sedang hari ke-15 datang haid. Haid itu enggak dihitung.